bikin nangis. Aku diceraikan suamiku karena tak bisa melahirkan normal, dan hanya ngabisin duit. Padahal biaya rumah sakit ditanggung BPJS. Setelah ku selidiki ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira, di sini cerita Amira akan membawamu menyelami kisah yang penuh emosi dan kejutan. Langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Aku masih ingat betul hari ketika 2 garis merah itu muncul di alat tes kehamilan, jelas dan tegas, seperti tak ingin menyisakan ruang untuk keraguan. Tanganku gemetar, dada terasa sesak antara haru dan takut. Aku hamil anak kedua. Sebuah kabar yang semestinya membawa sukacita, tapi yang pertama kali menyeruak dalam benakku justru ketakutan. Aku duduk di ujung tempat tidur, menatap kosong ke arah jendela yang dibasahi gerimis sore. Rasa bahagia itu ada, tentu. Tapi ia tersembunyi di balik gumpalan kenangan lama yang masih menyisakan luka. Luka dari kelahiran anak pertamaku, yang harus dilahirkan lewat operasi sesar darurat, karena janin sungsang dan tekanan darahku naik drastis di detik-detik terakhir. Dan sekarang sejarah itu terulang. Bu, hasil USG-nya sudah keluar. Posisi janinnya sungsang. Dan tekanan darah ibu juga mulai naik. Saya sarankan untuk bersiap melahirkan lewat operasi sesar lagi, ujar dokter kandunganku dengan nada tenang namun pasti. Aku menatap layar monitor USG yang baru saja menampilkan gerakan halus si kecil di dalam rahimku. Ia tampak tenang, nyaman di dalam sana, tak menyadari bahwa posisinya justru menempatkanku pada risiko besar. Preeklamsia. Aku mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan guncangan dalam batinku. Kalau begitu, kita siapkan dari sekarang ya, Dok. Dokter mengangguk. Kita akan pantau terus. Tapi kalau tekanan darah naik tiba-tiba, saya mohon jangan tunda ke rumah sakit. Nyawa ibu dan bayi taruhannya. Aku tersenyum, tapi senyumku getir. Saya tahu, saya pernah melaluinya. Sepulang dari rumah sakit, aku diam di dalam mobil sepanjang perjalanan. Suamiku, Damar, menyetir tanpa banyak bicara. Atmosfer di antara kami terasa asing, dingin dan jauh. Sejak beberapa bulan terakhir, kami memang lebih sering diam ketimbang bicara. Mungkin karena kesibukan, mungkin karena hubungan kami memang sedang renggang. Aku memeluk perutku yang mulai membesar, seolah mencoba melindungi kehidupan kecil di dalam sana. Aku takut, Mar, bisikku, nyaris tak terdengar. Takut kenapa? Damar bertanya, matanya tetap fokus ke jalan. Takut kalau semuanya terulang lagi. Takut kalau aku harus melewati malam sendirian di ruang operasi. Takut kalau kamu tak ada di sana, seperti dulu. Damar terdiam. Tak ada reaksi. Tak ada tangan yang menggenggam tanganku. Tak ada kalimat penguatan. Yang ada hanya sunyi. Sunyi yang mengiris. Aku menoleh padanya, berharap mendapat sedikit perhatian, sedikit ketulusan. Dulu kamu gak ada saat aku butuh kamu, Mar. Kamu malah sibuk urus kerjaan. Dan sekarang, aku gak tahu harus berharap apa. Ia menarik napas panjang. Aku juga capek. Alia, kamu pikir aku gak punya beban? Beban? Aku ini istrimu. Aku mengandung anakmu. Suaraku meninggi, suaraku pecah. Aku bukan minta lebih. Aku cuma pengin kamu ada. Fisikmu, hatimu, waktumu. Mobil berhenti di depan rumah. Damar turun lebih dulu, membanting pintu dengan kesal. Aku masih duduk di dalam mobil, menggigit bibir menahan air mata. Perutku terasa mengeras, mungkin karena tegang. Aku usap lembut, berbisik lirih,
Maaf ya, Nak. Mama kuat. Demi kamu, Mama harus kuat. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk di pinggir ranjang, memandangi foto anak pertamaku yang tertidur pulas di kamar sebelah. Dulu, aku juga harus melewatinya dengan luka dan jahitan, dengan perih dan air mata yang tak pernah selesai. Tapi aku bangkit, demi anakku. Dan sekarang aku akan bangkit lagi. Meski harus sendiri. Aku pikir, cinta sejati adalah tentang menerima, tentang melewati suka dan duka bersama-sama. Tapi aku lupa, tidak semua orang mencintai dengan tulus. Dan kadang, wajah asli seseorang baru benar-benar terlihat saat kenyataan tak sesuai harapannya. Setelah kunjungan terakhir ke dokter kandungan, rumah kami berubah sunyi. Bukan sunyi yang hangat seperti pelukan malam, tapi sunyi yang menggigit seperti kabut dingin yang menyusup lewat celah pintu. Damar, suamiku, mulai berubah. Ia masih pulang, masih tidur di sampingku, tapi jiwanya, entah sudah pergi kemana. Ia semakin sering menghindari tatapan mataku. Jika dulu ia selalu mengusap perutku sebelum tidur, kini tangannya lebih sering memegang ponsel. Jika dulu ia tak sabar menunggu detak jantung bayi kami saat kontrol, kini ia hanya mengangguk singkat ketika kuberi kabar perkembangan janin. Dan yang paling menyakitkan, sejak tahu aku tak bisa melahirkan normal, dia tampak kecewa. Seolah harga dirinya lah yang dipotong saat dokter memutuskan aku harus menjalani operasi sesar lagi. Suatu malam, aku memberanikan diri berbicara padanya. Mar, panggilku lirih, saat kami baru selesai makan malam dalam diam yang tebal. HM, sahutnya, tanpa menoleh. Tangannya masih sibuk menggulir layar ponsel. Boleh aku tanya sesuatu? Apalagi sih, Li? Capek, tahu? Jawabnya ketus, membuat hatiku langsung mengecil. Aku menarik napas dalam, mencoba tak terbawa emosi. Kamu kecewa, ya? Karena aku harus operasi lagi. Dia terdiam. Tapi diamnya menjawab lebih dari 1000 kata. Kamu tahu, aku juga pengin bisa lahiran normal. Aku juga ingin ngerasain jadi ibu, seutuhnya, di mata orang. Tapi ini di luar kendaliku, Mar. Ini demi keselamatan anak kita, dan aku. Akhirnya Damar menatapku. Tapi tatapannya dingin. Mata yang dulu hangat dan penuh cinta itu, kini seperti kaca bening tanpa jiwa. Kenapa sih kamu selalu bawa-bawa? Aku juga pengin. Aku juga nggak mau. Aku ini laki-laki, Li. Kamu tahu rasanya digosipin sama keluarga? Dibilang istri gue manja, nggak bisa lahir normal, selalu minta enaknya doang. Hatiku runtuh. Kata-katanya seperti belati. Bukan karena isinya, tapi karena ia lebih peduli pada omongan orang ketimbang nyawaku. Jadi, kamu malu? Karena aku nggak bisa melahirkan seperti istri-istri yang lain? Tanyaku dengan suara bergetar. Damar tidak menjawab. Tapi dia bangkit dari kursi, berjalan ke kamar dan menutup pintu dengan suara berat. Aku tertunduk. Tak ada air mata. Hanya perasaan hampa yang menghantam dada seperti badai. Di ruang tamu yang sepi itu, aku merasa asing di rumahku sendiri. Aku mengelus perutku yang mulai menegang, tanda bayi kami mulai ikut merasakan ketegangan batin ibunya. Maaf, Nak, papa kamu mungkin belum siap jadi ayah yang dewasa. Tapi Mama janji, Mama akan jadi ibu yang kuat, walau harus sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak tahu aku hamil, aku menangis bukan karena lelah, tapi karena merasa tak diinginkan. Kupikir, yang paling menyakitkan dari proses melahirkan adalah luka bekas operasi yang menggores tubuhku. Tapi ternyata, ada luka yang lebih dalam dari itu, luka yang tak terlihat, tapi menganga setiap kali dia membuka mulut.
Malam itu hujan turun rintik-rintik, seperti mewakili hatiku yang remuk. Aku baru saja selesai merapikan pakaian bayi, menyiapkan perlengkapan untuk rumah sakit. Waktu persalinanku tinggal menghitung minggu. Dokter sudah menetapkan tanggal operasi karena tekanan darahku makin tidak stabil dan posisi bayi tak kunjung membaik. Damar duduk di ruang tamu, menonton TV dengan ekspresi kesal. Ia sudah beberapa hari terakhir jarang bicara. Sikapnya semakin sinis, dan hari ini, ia melampaui batas. Mar, ini aku udah siapin semua perlengkapan. Nanti kalau pas hari H kamu bisa antar aku ke rumah sakit jam 7 pagi. Ya? Ucapku hati-hati, mencoba menjaga nada suaraku tetap lembut. Ia hanya mendengus. Mar? Tiba-tiba dia meletakkan remote TV dengan kasar dan menatapku tajam. Kamu pikir gampang ya, Li? Lahiran-lahiran terus, tapi pakai disayat-sayat segala. Operasi mulu. Apa gunanya punya istri kalau lahiran aja nggak bisa normal? Aku terdiam. Suaranya menggema di dinding ruang tamu dan di dalam kepalaku. Apa? Maksud kamu? Tanyaku pelan, seakan masih berharap aku salah dengar. Damar berdiri, mendekatiku. Tatapannya tajam. Sinis. Tak ada lagi kelembutan yang dulu membuatku jatuh cinta. Mahal, Li. Mahal. Kamu kira gampang? Operasi itu makan biaya. Obat pasca OP mahal. Rawat inap lebih lama. Emangnya aku ini mesin uang? Aku mencoba menjelaskan dengan suara terbata. Mar, semua biaya ditanggung BPJS. Kita nggak keluar uang sepeser pun. Aku udah urus semuanya. Ya tetap aja jadi bahan omongan. Istrinya si Damar manja, dikit-dikit operasi. Kamu pikir aku nggak dengar omongan orang? Katanya lagi, nada suaranya meninggi. Istri orang bisa lahir normal. Kenapa kamu nggak bisa? Dan saat itu, dunia seolah berhenti. Mataku menatapnya dengan nanar. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Bukan karena takut. Bukan karena malu. Tapi karena aku baru benar-benar sadar betapa kecilnya nilaimu di mata orang yang seharusnya menjagamu. Aku bukan robot, Mar. Aku ini manusia. Dan aku nggak minta dilahirkan dengan kondisi begini. Kamu pikir aku mau dioperasi? Kamu pikir aku nggak takut nyawaku melayang di meja bedah? Aku menepuk dadaku sendiri, menahan tangis yang semakin pecah. Aku cuma ingin kamu ada di sampingku. Nemenin aku, ngedukung aku. Tapi ternyata, yang kamu pikirin cuma omongan orang dan duit. Dia tak bicara. Tapi ekspresinya jelas, dia tak menyesal. Aku memeluk perutku, menangis di ruang tamu itu seperti anak kecil yang ditinggal pergi. Perutku mengencang lagi. Bayiku bergerak, seolah ikut menenangkan, atau ikut terluka. Maaf ya, nak. Maaf kamu harus dengar semua ini. Tapi mama janji, kamu gak akan kekurangan cinta. Walau bukan dari papa, tapi dari mama yang akan berjuang sampai napas terakhir. Malam itu, aku tak bisa tidur. Bukan karena kontraksi, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa sendirian dalam pernikahan ini. Dan aku mulai bertanya-tanya, benarkah aku masih punya suami? Atau hanya seorang pria asing yang tinggal di bawah atap yang sama? Tak pernah kusangka, rasa sakit karena dikhianati suami masih bisa ditambah dengan luka lain, luka dari ibu mertuaku sendiri. Perempuan yang seharusnya menjadi sosok ibu kedua bagiku, ternyata justru menjadi sumber racun yang merayap dalam luka yang belum juga kering. Hari itu, aku baru pulang dari kontrol kandungan. Dokter memastikan tanggal operasi dan menegaskan bahwa kondisiku tak memungkinkan untuk melahirkan normal.
Posisi bayi masih sungsang, tekanan darahku fluktuatif, dan ada indikasi preeklamsia ringan. Singkatnya, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Saat aku tiba di rumah, ibu mertua sudah duduk di ruang tamu. Seperti biasa, dengan tas belanja dan bungkusan oleh-oleh yang ia bawa dari kampung. Tapi yang dibawanya hari itu bukan hanya makanan. Ia membawa mulut yang tajam dan pandangan penuh penghakiman. "Assalamualaikum, Bu," sapaku sopan, meski tubuh terasa letih dan hatiku masih sesak setelah pertengkaran semalam dengan Damar. "Waalaikumsalam," jawabnya singkat tanpa senyum. Matanya menatap ke arah perutku dengan pandangan aneh. Bukan kekaguman, bukan pula kasih sayang, melainkan seolah aku adalah masalah. Aku meletakkan hasil pemeriksaan dokter di meja dan duduk dengan hati-hati di sofa. "Ibu tahu nggak?" katanya tiba-tiba, nadanya mulai tinggi. "Dulu ibu lahirin anak 6 orang. Semua normal. Nggak ada drama, nggak ada yang namanya dokter bilang ini itu, lahiran ya lahiran aja." Aku tersenyum kaku. "Zaman dulu dan sekarang beda, Bu. Sekarang prosedur medis ketat, dan risiko tiap ibu beda-beda." Ia menghela napas panjang, lalu menatapku tajam. "Perempuan kampung aja bisa lahiran normal. Masa kamu nggak bisa? Jangan-jangan kamu yang terlalu manja." Aku terdiam. Kalimat itu menghantamku seperti tamparan keras. "Manja?" katanya. Padahal tubuhku ini telah berjuang selama berbulan-bulan. Tidur yang tidak nyenyak, mual, pusing, kaki bengkak, tekanan darah naik turun. Semua kujalani tanpa keluhan. Tapi ternyata, tak ada yang cukup di mata mereka. "Bu, saya bukan gak mau lahir normal, tapi kondisi saya gak memungkinkan. Kalau dipaksakan, saya dan bayi bisa dalam bahaya." Suaraku bergetar menahan tangis. Tapi ibu mertua malah tertawa kecil, mengejek. "Ah, bahaya," katanya. "Itu cuma alasan aja. Biar gampang. Biar gak sakit. Biar tinggal baring, disayat, keluarin bayi." Ibu ngerti banget perempuan zaman sekarang. Lemah semua. Aku menunduk. Tapi air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku ingin menjelaskan. Ingin berteriak bahwa aku juga ingin merasakan kontraksi, perjuangan, detik-detik menahan sakit demi melihat anakku lahir secara normal. Tapi, itu bukan hakku. Tubuhku menolak itu semua. Dokter sudah memutuskan, bukan aku. Tiba-tiba, Damar muncul dari kamar. Ia hanya melihat sekilas, lalu berkata pelan, "Udahlah, Bu, terserah dia aja. Mau operasi kek, mau nggak kek, bukan urusan kita." Dan ia pergi lagi. Begitu saja. Tanpa membelaku. Tanpa mencoba menenangkan. Tanpa rasa peduli sedikit pun. Ibu mertuaku mendengus. "Makanya, dulu ibu udah bilang, jangan nikahin perempuan kota. Banyak gaya. Banyak alasan. Manja semua." Aku berdiri dengan sisa harga diri yang masih bisa kupegang. Saya memang bukan perempuan kampung, Bu. Tapi saya juga manusia. Saya juga ibu. Dan saya sedang berjuang menjaga nyawa cucu ibu. Tapi kalau ibu lebih pilih jaga ego ketimbang nyawa, mungkin kita memang gak pernah bisa saling ngerti. Aku masuk ke kamar dengan tubuh gemetar. Air mata mengalir deras. Aku peluk perutku, menatap langit-langit kamar yang terasa makin sempit. "Maaf ya, Nak. Mama gak punya siapa-siapa di rumah ini. Tapi Mama punya kamu. Dan kamu cukup jadi alasan Mama bertahan." Malam itu, aku menulis surat kecil di ponselku. Bukan untuk dikirim, hanya untuk dibaca oleh hatiku sendiri. Aku akan lahirkan anak ini,
walau harus berdarah-darah sendirian. Karena aku tahu kelak, hanya dia yang akan tahu seperti apa sakitnya perjuangan seorang ibu yang tak pernah dianggap. Hari-hari menjelang persalinan seharusnya menjadi waktu yang penuh harap. Waktu di mana suami dan istri menanti keajaiban kecil dalam pelukan cinta. Tapi yang kurasakan justru sebaliknya. Dingin, sepi, dan penuh ketakutan. Bukan karena nyeri fisik, tapi karena ketidakpedulian seseorang yang seharusnya menjadi sandaranku. Aku telah mencoba menjelaskan berkali-kali, dengan suara lirih dan penuh kesabaran, bahwa keputusan untuk melahirkan lewat operasi bukanlah kemewahan, bukan kemanjaan, tapi keputusan medis yang mutlak, yang menyangkut hidup dan mati. Mar, ini bukan kemauan aku. Ini saran dokter. Posisi bayi masih sungsang, tekanan darahku tinggi. Aku takut, ujarku malam itu, saat ia pulang sekilas ke rumah hanya untuk mengambil jas kerjanya. Damar hanya menatapku sekilas, lalu membuka lemari tanpa menjawab. Aku takut. Mar, kalau sampai kenapa-kenapa, kamu gimana? Anak-anak gimana? Suaraku bergetar. Dengan nada datar, tanpa menatapku, dia menjawab, "Udah, Li. Aku capek. Jangan drama terus. Aku udah cukup pusing." "Drama?" Tanyaku tak percaya, menahan napas yang mulai sesak. "Kamu pikir ini drama? Kamu pikir kontraksi itu sandiwara? Semua perempuan juga ngelahirin, Li. Biasa aja. Nggak perlu lebay," katanya sambil mengenakan jam tangan. "Gue nginep di kantor malam ini. Banyak kerjaan." Dan seperti itu saja, dia pergi. Pintu ditutup tanpa pamit. Suara langkahnya di teras menghilang bersama hujan yang turun perlahan. Aku terduduk di tepi tempat tidur, memeluk perutku yang kini terasa berat sekali. Bukan hanya karena bayi di dalamnya, tapi karena beban hati yang tak lagi mampu kupikul sendirian. Beberapa malam kemudian, kontraksi itu datang. Seperti gelombang yang menghantamku dari dalam tubuh. Sakitnya menjalar dari punggung ke perut, hingga membuatku meringkuk di lantai kamar. "Damar," aku coba menelponnya. Tangan gemetar. Nafasku putus-putus. Tapi nada sambung panjang, tak diangkat. Kutelpon lagi. Kali ini langsung masuk ke voicemail. "Mar, aku kontraksi, tolong pulang." Tapi tak ada jawaban. Dengan tenaga yang tersisa, aku bangkit, menahan dinding sambil berjalan perlahan ke ruang tengah. Kuketuk kamar Art yang tinggal bersamaku, "Mbak Rini. Mbak, tolong. Aku sakit kayaknya kontraksi, tolong antar aku ke rumah sakit." Tanpa banyak tanya, Mbak Rini langsung memapahku. Sambil menahan sakit yang seperti ditusuk-tusuk dari dalam, aku menelpon ambulans. Semua kulakukan sendiri. Di dalam ambulans, aku hanya bisa menggenggam perutku yang mulai terasa semakin kencang. "Maaf ya, Nak. Maaf kamu harus lahir dalam keadaan seperti ini. Tanpa ayah yang peduli, tanpa pelukan hangat di ruang bersalin." Sesampainya di rumah sakit, perawat menyambutku dengan sigap. Namun yang membuat hatiku makin remuk adalah saat mereka bertanya, "Suami ibu mana? Ya? Kami butuh tanda tangan untuk persetujuan operasi." Aku terdiam. Lidahku keluh. "Dia nggak bisa datang," jawabku pelan. "Tolong, saya aja yang tanda tangan. Saya siap tanggung risikonya." Dokter menatapku iba. "Ibu yakin? Ini tindakan besar. Kita tetap butuh pendamping keluarga. Kalau nggak ada yang bisa, saya sendiri pun cukup, Dok. Asal bayi saya selamat." Malam itu, aku masuk ruang operasi dengan kepala dingin, tubuh dingin, tapi dada terbakar. Bukan oleh rasa takut, tapi oleh kecewa.
Karena saat nyawaku ada di ujung pisau, pria yang kucintai, tak peduli apakah aku hidup atau mati. Hari itu seharusnya menjadi hari istimewa. Hari kelahiran. Hari di mana dunia menyambut satu jiwa baru ke dalam pelukan bumi. Tapi bagiku, hari itu terasa seperti pengasingan. Seperti dihukum atas sesuatu yang tak pernah kulakukan. Hari operasi akhirnya tiba. Langit Jakarta mendung sejak subuh. Embun masih menggantung di jendela ruang rawat inap saat aku dibawa ke ruang operasi dengan ranjang dorong. Di atas tempat tidur putih itu, aku terbaring kaku. Tubuhku dingin, meski ruangan sudah berselimut hangat. Tapi hatiku kosong, beku, hampa. Tak ada suara langkah suami yang menyusul dari belakang. Tak ada ciuman di kening atau genggaman tangan penuh doa. Tak ada bisikan, "Kamu kuat, sayang." Hanya perawat yang mendorong ranjangku sambil sesekali melempar senyum, senyum yang bahkan tak mampu menjangkau luka terdalam dalam hatiku. Sebelum masuk ruang operasi, aku masih mencoba bertanya dengan sisa harapan yang nyaris habis. "Maaf, Mbak, ada yang nanyain saya? Suami saya? Mungkin dia sudah datang." Perawat itu menatapku, ragu, lalu menggeleng pelan. "Belum ada, Bu. Mungkin masih di jalan." Aku mengangguk, pura-pura percaya. Padahal aku tahu dia tak akan datang. Tanganku dingin. Bibirku gemetar. Napasku pendek-pendek karena kontraksi yang mulai muncul. Meski samar. Perawat membantuku mengganti baju operasi, lalu meletakkan tangan kiriku di atas perut. "Sabar ya, Bu, sebentar lagi ketemu dede bayinya," katanya lembut. Aku mengangguk, air mata mulai menetes. 1, 2, kemudian deras. Rasanya seperti air hujan yang akhirnya jatuh setelah menahan mendung terlalu lama. "Kenapa aku harus sendiri?" bisikku lirih, "bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk dinding kosong yang jadi saksi bisu semua luka ini." Di dalam ruang operasi, lampu-lampu menyilaukan menyambutku. Dokter dan tim medis sibuk dengan persiapan. Suara alat-alat medis berdenting seperti irama kematian. Tapi yang paling menyentuh hatiku adalah saat seorang perawat mendekat, memegang tanganku yang gemetar. "Genggam saya, Bu," katanya. "Saya tahu ini bukan hal yang mudah. Tapi Ibu nggak sendiri. Kami di sini untuk Ibu." Dan aku pun menangis. Tangisku pecah. Bukan karena takut akan operasi, bukan karena nyeri fisik. Tapi karena aku merindukan seseorang yang seharusnya ada di sini. Suami. Keluarga. Siapa saja, selain orang asing yang tak tahu betapa perihnya dibuang dalam kondisi seperti ini. "Sakit ya, Bu?" tanya perawat itu sambil mengusap air mataku dengan tisu steril. Aku mengangguk lemah. Tapi bukan karena pisau operasi, tapi karena aku nggak dianggap. Anestesi mulai bekerja. Tubuhku perlahan mati rasa dari dada ke bawah. Tapi rasa sakit yang lain, sakit di dada ini, tak bisa dibius. Ia menyayat lebih dalam dari apapun yang bisa dijahit oleh dokter. Beberapa menit kemudian, terdengar tangisan nyaring. Bayiku lahir. Tangisan pertamanya memecah ruang operasi yang hening. Aku menangis lagi, kali ini berbeda, antara syukur dan kesedihan yang tumpang tindih. "Kamu kuat, Nak. Kamu kuat meski Mama menangis. Maaf ya, kamu lahir tanpa pelukan Papa. Tapi Mama janji, kamu gak akan kekurangan cinta." Saat suster menggendong bayi kecilku ke pelukanku yang lemah, aku mencium keningnya sambil berbisik. "Mama lahir kembali hari ini, bersamamu. Tapi tidak sebagai istri. Hanya sebagai seorang ibu yang belajar berdiri sendiri." Dan begitulah aku menjadi ibu untuk kedua kalinya. Dalam diam. Dalam luka.
tapi juga dalam kekuatan yang bahkan tak kukira aku miliki. Tubuhku masih lemah. Luka di perutku belum sembuh. Bahkan untuk duduk pun aku masih harus dibantu perawat. Tapi luka yang sesungguhnya tak terlihat. Ia ada di dalam, menganga, perih, dan tak ada anestesi yang bisa meredakannya. Sudah 2 hari aku dirawat pasca operasi. Bayiku sehat, mungil, tenang. Saat dia tertidur di dalam inkubator bayi ruang perawatan, aku sering memandangi wajahnya dari balik kaca. Ada damai di sana, ada harapan. Satu-satunya alasan aku belum menyerah. Sampai hari itu, pintu kamar rawat inapku terbuka. Aku pikir itu suster, atau mungkin Mbak Rini yang datang membawa makanan. Tapi bukan. Langkah kaki itu terlalu berat, terlalu familiar. Dan saat aku menoleh, hatiku langsung membeku. Dama. Ia berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja biru kusut dan celana panjang gelap. Tak ada bunga, tak ada senyum, tak ada kata, "Apa kabar?" Ia datang dengan tangan kosong, kecuali satu map coklat tipis yang digenggam erat. Aku menatapnya lama, berharap mungkin, sedikit saja, ada rasa bersalah, ada penyesalan. Tapi tidak. Tatapannya dingin. Bahkan lebih dingin dari ubin putih lantai kamar ini. "Kamu datang juga?" ucapku pelan, suaraku serak. Ia masuk, duduk di kursi sebelah tempat tidur, tapi menjaga jarak seolah aku ini orang asing. "Aku cuma mau kamu tanda tangan," katanya datar. Keningku berkerut. Tanda tangan? Apa? Dia membuka map itu, menarik selembar kertas, lalu menyodorkannya ke hadapanku. Tanganku gemetar saat melihat tulisan di bagian atas. Surat permohonan cerai. Aku nyaris tak bisa bernapas. Dadaku seperti dihantam palu. Perih. Pedih. Luka bekas operasi di perutku bahkan kalah sakit dibanding surat yang ada di depanku ini. "Kamu serius?" bisikku. "Sudah cukup, Li," katanya, tanpa sedikit pun menatap mataku. "Aku nggak bisa terusin semua ini. Kamu terlalu ribet, terlalu drama, terlalu lemah." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku baru saja melahirkan anak kita, Mar. Di meja operasi. Sendiri. Kamu bahkan gak datang. Dia mengangkat bahu. "Itu keputusan kamu. Kamu yang pilih operasi. Kamu yang pengin tanggung semuanya sendiri. Kan? Ya udah. Ini bagian dari konsekuensinya." Hatiku hancur. Bahkan serpihannya pun tak bisa kukumpulkan. Aku melahirkan anak kamu, mempertaruhkan nyawa, dan yang kamu bawa ke sini, surat cerai. Suaraku pecah, tubuhku bergetar hebat. Luka operasi terasa kembali panas, tapi aku tetap menatapnya dengan sisa keberanian yang kupunya. "Kamu gak harus tanda tangan sekarang," ucapnya tenang, "tapi makin cepat, makin baik. Biar aku bisa urus prosesnya." Ia berdiri, tanpa menengok ke arah bayinya. Tanpa bertanya, laki-laki atau perempuan. Tanpa menyentuhku sedikit pun. Sebelum keluar, ia hanya berkata, "Aku titip mapnya di meja. Pikirkan baik-baik." Lalu ia pergi. Begitu saja. Tak seperti suami yang meninggalkan istri usai melahirkan. Lebih mirip orang asing yang baru selesai transaksi dingin. Aku menatap map coklat itu. Lalu menangis. Menangis seperti tak ada lagi hari esok. Di kamar yang sepi, aku memeluk perutku yang masih terasa nyeri. Dan di balik tangisku, aku berbisik, "Tuhan, jika memang aku harus memulai semuanya dari awal, biarlah luka ini jadi awal kekuatan, bukan akhir dari kebahagiaanku." Hari itu,
aku baru saja pulang dari rumah sakit. Luka bekas operasi sesar masih terasa panas dan perih. Setiap langkah, setiap gerakan kecil, membuat tubuhku meringis. Tapi aku bertahan, karena kupikir, pulang ke rumah berarti pulang ke tempatku berlindung. Bahwa setelah semua kesakitan ini, aku setidaknya akan menemukan kedamaian. Aku salah. Sesampainya di rumah, tak ada sambutan. Tak ada spanduk, "Selamat datang Mama dan bayi," seperti yang sering kulihat di media sosial. Tak ada pelukan suami, tak ada senyum bahagia, tak ada tangan hangat yang menawarkan segelas air putih. Yang ada hanya Damar, duduk di ruang tengah dengan wajah lesu dan penuh kejengkelan, seperti baru saja kedatangan beban besar, dan beban itu, aku. Aku duduk perlahan di sofa, dibantu Mbak Rini yang menggendong bayiku ke dalam. Aku menatap Damar, mencoba membaca pikirannya, mencoba mencari sedikit harapan. Tapi yang kutemukan hanyalah kejenuhan. "Mar," panggilku pelan. "HM," gumamnya, tanpa menoleh. "Boleh aku istirahat di kamar?" Bekas jahitan masih nyut-nyutan. "Aku capek banget." Dia menengok, lalu menghela napas keras, seolah aku baru saja membuat hidupnya semakin menyebalkan. "Alia," katanya, dan aku langsung tahu, dari nadanya, bahwa takkan ada kalimat baik yang akan keluar. "Aku capek," katanya tegas. "Sumpah, aku capek banget. Kamu cuma bikin hidupku makin berat." Aku menatapnya, tak percaya. "Aku baru aja pulang dari rumah sakit. Mar, aku baru melahirkan anak kamu." Damar berdiri, menatapku dengan tatapan dingin yang membuat tubuhku lebih menggigil daripada AC di rumah itu. "Anak bisa aku urus sendiri. Tapi kamu," ia mendengus, "kamu pulang aja ke orang tuamu." Kalimat itu seperti palu godam menghantam dadaku. Napasku tercekat. Luka jahitanku seperti kembali terbuka. Sakitnya tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah tubuhku dipotong bukan cuma secara fisik, tapi juga harga diriku sebagai istri dan perempuan. "Mar, kamu tahu aku belum bisa jalan jauh, kan? Jahitanku bahkan belum sembuh. Kamu tega, nyuruh aku pulang sekarang." Dia tak menjawab. Hanya menatapku seperti beban. Seperti seseorang yang tak diinginkan di rumahnya sendiri. "Jadi kamu beneran mau buang aku, setelah aku kasih kamu anak?" tanyaku dengan suara bergetar. "Ini bukan tentang anak, Li. Ini tentang hidupku yang pengap sama kamu. Tentang aku yang udah terlalu muak hidup bareng orang yang selalu bawa masalah. Kamu tuh kayak beban." Air mataku jatuh. Tapi bukan karena lemah. Bukan karena kalah. Tapi karena aku baru benar-benar sadar. Dia tidak mencintaiku lagi. Mungkin memang sudah lama tidak. Dengan tertatih, aku berdiri. Mbak Rini buru-buru menolongku. Tanganku menggenggam ujung sofa, sementara perutku terasa tertarik karena bekas operasi belum kering. Tapi aku menahan semuanya. Karena hatiku sudah lebih sakit daripada tubuhku. Aku akan pulang ke rumah orang tuaku. Tapi bukan karena kamu suruh. Tapi karena aku gak mau tinggal satu atap dengan pria yang gak tahu caranya menghargai perjuangan perempuan. Kupandangi bayi kami sejenak. Ia tertidur tenang dalam gendongan. Tak tahu bahwa dunia kecilnya sudah diwarnai luka dan pengkhianatan. Sebelum pergi, aku berkata lirih, "Kamu mungkin bisa urus anak ini, Mar, tapi kamu gak akan bisa mengajarinya mencintai, kalau kamu sendiri tak tahu bagaimana caranya mencintai ibunya." Aku masih di rumah sakit, menjalani rawat jalan karena bekas operasi belum sembuh dengan baik. Tubuhku lemah, tapi aku tetap berusaha bangkit, karena kini aku bukan hanya seorang perempuan yang patah hati. Aku seorang ibu. Aku tak punya siapa-siapa lagi,
hanya bayi kecilku yang jadi alasan aku bertahan. Kupeluk bayi itu erat setiap malam. Kudendangkan lagu Nina Bobo dengan suara pelan, meski air mata sering menetes membasahi keningnya. Ia tak tahu bahwa dunia telah menolak kami berdua, bahwa ayahnya telah membuang kami, dan sekarang, yang lebih menyakitkan lagi, keluarga suamiku hendak merenggut satu-satunya harta yang tersisa. Pagi itu, pintu kamarku diketuk. Kukira suster. Tapi yang masuk adalah sosok yang tak ingin kulihat lagi, ibu mertuaku. Ia datang dengan riasan sempurna, tas tangan mahal, dan aroma parfum menyengat. Tapi di balik penampilan mewahnya, mata itu penuh penghakiman. Tanpa senyum, tanpa salam, ia langsung berjalan mendekat. Pandangannya tertuju pada bayi mungilku yang sedang tertidur dalam boks. "Mana cucu saya?" tanyanya dingin, seolah aku ini hanya pengasuh sewaan, bukan ibu dari bayi itu. Aku menegakkan tubuh, menahan nyeri di bagian bawah perut. "Lagi tidur, Bu. Ada apa datang pagi-pagi?" Ia berdiri di depan boks bayi, menatap cucunya dengan sorot mata memilah, menilai, seakan ingin memastikan bahwa darah dagingnya sempurna, tak ada cacat dari ibunya yang rusak. Kemudian ia menoleh padaku, dan dengan suara pelan tapi tajam, ia berkata, "Saya datang untuk mengambil cucu saya. Anak ini lebih baik di keluarga kami. Di tangan yang benar." Jantungku berdegup kencang. Napasku tercekat. "Apa maksud ibu?" Tanyaku nyaris tak percaya dengan apa yang baru kudengar. Ia menatapku tajam, lalu berjalan mendekat dengan langkah angkuh. "Kamu cuma mesin rusak, Alia. Melahirkan pun harus disayat. Lemah. Merepotkan. Kamu pikir anak ini akan tumbuh sehat dengan ibu seperti kamu? Kami bisa beri dia hidup yang jauh lebih baik. Anak ini anakku, Bu." Suaraku mulai bergetar. "Darah dagingku. Aku yang mengandungnya, aku yang mempertaruhkan nyawa untuk lahirkan dia. Tapi kamu bukan istri yang pantas. Dan sekarang, kamu bahkan bukan istri damar lagi. Kalian akan cerai. Kamu tak punya tempat lagi di keluarga kami." Aku menggigit bibir, mencoba menahan tangis dan amarah yang mulai menggelegak. "Kalau kalian ingin menceraikan aku, silakan. Tapi jangan sentuh anakku. Aku takkan pernah izinkan kalian ambil dia dariku." Dia mendengus, lalu berkata dengan nada mengejek, "Kamu pikir kamu bisa besarkan anak ini sendiri? Dengan apa? Air mata? Penderitaan?" Aku memeluk bayiku. Meski tubuhku gemetar, aku mencoba berdiri di antara mereka. "Dengan cinta, Bu. Aku akan besarkan dia dengan cinta yang tak pernah kalian ajarkan ke anak kalian sendiri. Cinta yang tak bersyarat, yang tak pilih-pilih, yang tak menghakimi." Ibu mertua melangkah maju. "Kamu bisa lawan kami, Alia. Kami punya kuasa, uang, dan pengacara. Kalau kamu keras kepala, kami bisa ambil anak ini lewat hukum." Aku mendekap bayi itu lebih erat, seolah bisa menahannya dari dunia yang kejam. Air mataku jatuh ke pipinya yang hangat. "Silakan ibu bawa pengacara. Tapi ibu tidak akan pernah bisa bawa hati anak ini. Karena sejak dalam kandungan, dia sudah tahu siapa yang benar-benar memperjuangkannya." Perawat masuk tergesa saat mendengar suara kami meninggi. Melihat ketegangan, ia segera menengahi. Ibu mertua akhirnya pergi dengan wajah kesal, tapi ia sempat menoleh dan berucap sebelum keluar, "Ini belum selesai, Alia. Kamu akan menyesal." Dan saat pintu tertutup, aku pun roboh di sisi tempat tidur, sambil terus memeluk anakku. "Maaf, Nak. Dunia ini kejam, bahkan sebelum kamu belajar berjalan. Tapi Mama janji,
Mama akan jadi bentengmu. Sampai Mama tak sanggup berdiri lagi. Air mataku belum sempat kering sejak ibu mertua datang pagi tadi. Ancaman-ancamannya masih menggema di telingaku. Tapi aku tak menyangka, secepat itu, mereka benar-benar datang untuk merampas satu-satunya hal yang tersisa dariku, bayiku. Sore itu, aku baru selesai mencoba menyusui. Belum lancar, putingku masih perih dan bayi kecilku tampak masih beradaptasi. Tapi saat dia menempel di dadaku, saat tangannya yang mungil menggenggam bajuku dengan refleks, dunia seperti berhenti. Sejenak, semua luka terasa ringan. Semua sakit, seolah tak ada artinya. Tapi kehangatan itu hanya berlangsung sebentar. Pintu kamar terbuka tiba-tiba. 2 orang pria masuk, berpakaian rapi, dengan wajah datar. Di belakang mereka, ibu mertua muncul lagi, kali ini membawa seorang wanita muda yang sepertinya pengasuh atau perawat keluarga. "Apa ini?" tanyaku lemah, masih memeluk bayiku erat. Salah satu pria itu mendekat. "Kami dari pihak keluarga Pak Damar. Kami diminta untuk membawa bayi ini pulang ke rumah keluarga demi perawatan dan pengasuhan." Aku tercengang. "Apa maksud kalian?" "Aku ibunya." Ibu mertua berdiri di samping tempat tidurku, menatapku tajam dengan bibir terkatup rapat. "Sudah cukup, Alia. Kamu sudah membuang waktuku. Bayi ini lebih baik di rumah kami. Kamu belum stabil. Kamu bukan ibu yang pantas untuk rawat anak ini sekarang." "Aku belum menyusuinya dengan benar," teriakku, suara gemetar, panik. "Tolong, aku bahkan belum sempat." Perawat rumah sakit mencoba menenangkan, tapi situasi terlanjur tegang. Dokter jaga datang tergesa setelah mendengar kekisruhan. Ia menghampiriku, menyentuh bahuku lembut. "Ibu Alia, tenang dulu ya. Ini bisa diselesaikan baik-baik. Kita bisa bicarakan ini nanti setelah kondisi ibu pulih." "Tapi mereka bawa anak saya, Dok." Aku berteriak sambil memeluk bayi kecilku lebih erat, tubuhku mulai gemetar hebat. Luka jahitanku terasa seperti terbuka lagi, tapi tak ada yang lebih sakit dari perasaan kehilangan yang mulai menyeruak. Perawat mendekat, pelan-pelan berusaha melepas pelukanku dari tubuh mungil bayiku. "Maaf, Bu, mohon jangan bergerak terlalu banyak. Bekas operasinya bisa robek." "Tidak," jeritku, histeris. "Tolong jangan ambil anak saya. Tolong, biarkan aku peluk dia lebih lama." Tapi tanganku melemah. Tubuhku menggigil. Air mataku jatuh deras. Dan dalam hitungan detik, bayi kecilku itu diangkat dari pelukanku. Ia menangis kecil saat dipisahkan dari dadaku. Tangan mungilnya mencengkeram udara, mencari hangatku, mencari dekapanku. Tapi aku tak mampu melawan. Ibu mertua tersenyum puas. "Anak ini lebih pantas tumbuh dalam keluarga kami, bukan dengan perempuan sensitif seperti kamu." Aku hanya bisa menjerit dalam diam. Suaraku pecah menjadi isak. Dadaku seperti berlubang. Napasku terputus-putus. Dokter memegang tanganku erat, matanya iba. "Bu Alia, tolong kuat. Kita akan bantu. Tapi sekarang, fokus pulihkan kondisi dulu." Aku menoleh ke jendela. Kulihat mobil hitam pergi meninggalkan halaman rumah sakit. Dan di dalamnya anakku. Bayi yang baru saja lahir dari rahimku. Yang belum sempat merasakan cukup hangat susu pertamaku. Yang belum sempat kugendong cukup lama. Direnggut. Tanpa peringatan. Tanpa perlawanan. Tanpa waktu. Aku terisak, menatap kosong ke langit-langit kamar. "Tuhan, ambil saja tubuhku, tapi jangan ambil anakku. Biar aku mati, asal dia tetap dalam pelukanku." Hari itu,
Aku kehilangan napasku. Tapi aku juga mendapatkan sesuatu yang lain, kemarahan. Dan dari kemarahan itulah, aku mulai bangkit. Aku kembali, bukan sebagai istri yang bahagia, bukan pula sebagai ibu yang menimang bayinya. Aku pulang ke rumah orang tuaku dengan luka yang belum kering, di tubuhku, dan lebih dalam lagi, di hatiku. Hari itu langit mendung. Udara terasa lembab, menyesakkan. Mobil kecil yang menjemputku dari rumah sakit berhenti di depan pagar rumah masa kecilku, rumah di mana dulu aku berlari-lari kecil, tertawa tanpa beban. Tapi kali ini, kakiku terasa berat. Dunia sudah berubah. Dan aku bukan Alia yang sama. Pintu rumah dibuka. Ibuku langsung menyambutku di ambang pintu. Matanya merah. Ia sudah mendengar semuanya, dari berita tak utuh yang dikirim lewat telepon. Tapi melihatku benar-benar berdiri di depan matanya, dengan tubuh lemas, wajah pucat, dan mata sembab, membuatnya tak bisa menahan emosi. Ya Allah, nak, ia langsung memelukku, erat. Seerat pelukan ibu pada anaknya yang baru saja kembali dari medan perang. Dan memang begitulah rasanya. Aku roboh di pelukannya. Menangis seperti anak kecil. Tubuhku gemetar, dadaku sesak, dan luka operasi di bawah perut kembali terasa ngilu saat aku menahan tangis. Tapi aku tak peduli. Karena untuk pertama kalinya sejak semuanya hancur, aku merasa aman. Ibu, mereka ambil anakku. Suaraku lirih, tercekat. Ibuku mengelus kepalaku, mencium keningku berulang-ulang. SSST, tenang sayang, ibu di sini. Kamu nggak sendirian. Kita akan cari jalan. Kita akan rebut cucu ibu kembali. Aku hanya menangis. Tak bisa berkata-kata. Seluruh emosiku tumpah. Tak lagi bisa kubendung. Ayahku berdiri beberapa langkah di belakang. Ia tak berkata sepatah kata pun. Wajahnya datar. Tapi aku tahu, dari sorot matanya yang sendu, dari rahang yang mengeras, dan dari genggaman tangan di balik punggungnya yang mengepal, dia menahan amarah. Bukan karena diam berarti tak peduli. Tapi karena ia tahu, jika ia bicara, dinding rumah ini bisa runtuh oleh gemuruh kemarahannya. Ayah, panggilku pelan. Ia hanya menunduk, lalu berkata singkat, masuklah dulu. Kamu butuh istirahat. Kamar lamaku masih sama. Tirai biru muda, lemari kayu tua, dan kasur dengan spray bunga-bunga. Tapi aku, yang kembali ke kamar itu, bukan gadis yang dulu. Aku adalah seorang ibu, yang kehilangan anaknya, kehilangan rumah tangganya, dan kehilangan harga dirinya sebagai perempuan yang telah berjuang sendirian. Saat berbaring di tempat tidur itu, aku menatap langit-langit kamar yang dulu penuh mimpi. Kini, hanya ada satu mimpi tersisa. Aku akan rebut anakku kembali. Apapun caranya. Karena tak ada yang lebih menyakitkan dari merenggut bayi dari pelukan ibunya. Hari-hariku setelah kembali ke rumah orang tua tak bisa disebut pulih. Yang ada hanya kehampaan. Napasku masih lengkap. Jantungku masih berdetak. Tapi jiwaku, seolah sudah dikubur di hari yang sama saat bayiku diambil paksa dari pelukanku. Setiap pagi aku terbangun bukan karena semangat, tapi karena tangisan dalam mimpiku sendiri. Dalam tidurku, aku mendengar suara tangisan bayi, nyaring, memanggil-manggilku, mencari ibunya. Dan aku berlari dalam gelap, mengejar suara itu, tapi tak pernah bisa sampai. Lalu aku terbangun, dan air mata sudah membasahi bantal. Aku makan sedikit, lalu muntah. Kadang bukan karena mual, tapi karena batin yang begitu muak menjalani hari. Ibuku mulai khawatir. Ia mencoba menghiburku, menyuapiku, menemani tidurku. Tapi tak satu pun yang bisa benar-benar menenangkanku. Yang bisa menenangkanku
Hanya satu. Bayiku, yang kini entah sedang diasuh siapa, dalam rumah yang seharusnya masih menjadi milikku. Hari-hari itu aku mulai kehilangan diri. Pernah suatu malam, saat semua tertidur, aku masuk ke kamar mandi. Kupandangi tubuhku di cermin. Wajahku pucat, kantung mata menghitam, rambut berantakan. Tapi mataku tertuju pada perutku. Bekas jahitan operasi itu masih merah muda. Panjangnya sekitar 10 cm. Lurus. Kasar. Menyilang tepat di bawah pusar. Awalnya aku hanya ingin menatapnya. Tapi tiba-tiba pikiranku liar. Kalau saja aku tak ada, semua ini selesai. Tak ada yang rebut hak asuh. Tak ada drama. Dunia mungkin akan lebih tenang tanpa aku. Tanganku bergetar saat menyentuh pisau cukur kecil yang ada di rak sabun. Pandanganku kosong. Lalu mulai berkaca-kaca. Air mataku jatuh satu persatu, lalu deras. Tapi saat itu pula, aku melihat luka jahitanku lebih jelas dari sebelumnya. Gurat kasar itu, kupandangi lama. Lalu tiba-tiba, sesuatu dalam hatiku berbisik. Luka ini bukan kelemahan. Ini bukan aib. Ini bukti bahwa aku sudah bertarung. Bahwa aku memilih hidup. Bahwa aku pernah berdarah-darah demi seorang anak yang bahkan belum bisa menyebut namaku. Pisau itu kutaruh kembali. Tanganku gemetar saat menyentuh bekas luka operasi itu. Tapi kali ini bukan karena ingin mengakhirinya, tapi karena aku baru sadar, aku hidup, aku selamat. Dan luka ini adalah bukti perjuanganku. Aku keluar dari kamar mandi sambil terisak. Pelan, namun dengan napas yang lebih dalam dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa, aku ingin tetap hidup. Bukan karena aku tidak sakit, tapi karena aku tahu, aku masih punya alasan untuk bangkit. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka catatan di ponsel dan menulis. Hari ini aku ingin mati. Tapi luka di tubuhku menamparku, mengingatkanku, kamu tidak kalah, Alia. Kamu hanya sedang jatuh. Dan dari jatuh ini, kamu akan bangun. Karena kamu adalah ibu. Dan ibu tidak pernah berhenti berjuang. Bangkit bukan perkara mudah. Apalagi saat seluruh tubuh dan hati masih penuh luka. Tapi aku tahu, kalau aku terus tenggelam, aku akan mati. Dan jika aku mati, siapa yang akan memperjuangkan anakku? Hari-hariku masih dipenuhi tangis. Tapi aku mulai belajar mengalihkan air mata menjadi sesuatu yang lebih berarti. Aku memulainya dari kamar. Dari ruangan sempit dengan dinding warna krem yang mulai pudar, tempat aku dulu belajar menghafal pelajaran sekolah. Kini, ruangan itu jadi saksi perjuangan baru. Usaha kecil dari seorang ibu yang ingin merebut hidupnya kembali. Handphoneku jadul. Layarnya kecil, sering ngelag, memorinya nyaris penuh. Tapi kupaksakan tetap menyala. Kuhapus semua aplikasi tak penting, kucadangkan foto-foto lama, agar cukup ruang untuk satu aplikasi, Instagram. Dengan sinyal seadanya dari wifi rumah, aku mulai membuka akun jualan. Kutulis nama sederhana, baju si kecil ID. Aku tak punya stok banyak. Hanya beberapa baju bayi bekas pemberian teman, dan beberapa setel baru hasil bantuan ibu, yang dibelikan dari pasar grosir. Kupotret satu-satu dengan kamera HP buram. Background hanya spray kamar yang kupasang tegak pakai 2 kursi. Newborn romper, bahan adem, masih bagus. Bisa cok. Bisa nego. Minat? DM ya, tulisku dengan penuh harap. Postinganku tak langsung ramai. Bahkan sempat beberapa hari tak ada satupun yang bertanya. Tapi aku terus belajar. Aku mulai menonton video tutorial jualan di YouTube, dengan suara kecil dan layar sering nge-freeze.
Aku baca caption akun-akun jualan besar, kutiru cara mereka menulis, yang meyakinkan, ramah, dan jujur. Setiap malam, aku belajar menulis caption yang menggugah. Setiap pagi, aku coba buat video lip sync testimoni ala-ala. Kadang aku malu sendiri, lihat wajahku yang masih pucat, suara yang masih serak, tangan yang masih gemetar. Tapi setiap kali aku hampir menyerah, aku ingat wajah bayiku. Wajah mungil yang dulu kubaringkan di dada, dan tiba-tiba direnggut begitu saja. Tunggu mama ya, nak. Mama akan kerja keras. Biar kamu tahu, mama kamu bukan perempuan lemah seperti yang mereka bilang. Hari demi hari, akunku mulai dapat like. 1, 2, lalu puluhan. Ada yang tanya harga. Ada yang minta direpost di story. Aku sempat kirim paket pertama lewat ojek online. Rasanya seperti kirim harapan keluar dari kamar ini. Ayahku yang tadinya diam, kini sesekali ikut bantu fotokan baju. Ibu mulai bantu packing. Kami jadi tim kecil. Tim yang diam-diam saling menyembuhkan luka satu sama lain. Malam itu, saat melihat notifikasi transfer masuk Rp75.000 dari pembeli baru, aku menangis. Bukan karena jumlahnya, tapi karena itu pembuktian, aku masih bisa. Aku masih berharga. Aku masih hidup. Tak ada yang instan, tak ada yang tiba-tiba berhasil. Tapi saat sesuatu dikerjakan dengan hati dan duka yang pernah membakar tulang, hasilnya, sekecil apapun, terasa seperti kemenangan besar. Hari-hariku tak lagi diisi air mata semata. Kini ada kesibukan. Ada kegugupan saat membalas chat calon pembeli. Ada deg-degan saat kurir mengetuk pintu untuk ambil paket. Ada kebahagiaan kecil saat melihat notifikasi. Transaksi berhasil. Awalnya kupikir keberhasilanku hanya keberuntungan. Tapi lambat laun, aku mulai percaya. Aku memang bisa. Aku memang pantas. Aku makin rajin belajar. Suatu malam, saat menyusui adik sepupuku yang masih bayi, pengganti sementara dalam pelukanku yang kosong, aku menemukan iklan pelatihan digital marketing gratis dari komunitas UMKM perempuan. Kupikir, tak ada salahnya mencoba. Aku daftar. Beberapa minggu kemudian, aku ikut kelas online dengan HP kecilku. Layarnya terbagi 2, Zoom dan catatan. Sinyalnya naik turun. Kadang suara mentor terputus-putus. Tapi aku bertahan. Aku belajar tentang branding, tentang copywriting, tentang cara membuat katalog digital yang menarik. Kukira dunia ini menutup semua pintu untukku. Tapi ternyata, selalu ada celah bagi mereka yang mau mengetuk lebih keras. Aku mulai belajar desain. Mengunduh aplikasi sederhana. Belajar membuat logo sendiri, gambar bayi tersenyum dibalut selimut, dengan tagline, dari ibu untuk ibu. Toko onlineku tak lagi hanya akun Instagram. Aku pelan-pelan membangun toko online kecil di marketplace. Belajar cara upload produk, atur stok, buat voucher. Di bio tokoku kutulis. Dimulai dari kamar kecil, untuk mimpi yang lebih besar. Setiap pembelian Anda, membantu satu ibu memperjuangkan hak asuh anaknya. Kata-kata itu tak sekadar jualan. Itu kisahku. Beberapa pelanggan mulai bertanya, "Kak, kamu jualan dari mana?" Lalu aku jawab, jujur, tanpa drama. Dari rumah orang tua. Aku ibu tunggal yang sedang berjuang. Dan dari situ, sesuatu yang tak pernah kuduga terjadi. Kisahku mulai menyebar. Beberapa pembeli repost di story. Lalu akun komunitas ibu mandiri membagikan kisahku. Beberapa akun parenting memintaku berbagi cerita. Bukan karena jualanku murah,
Tapi karena mereka tersentuh oleh kisah seorang perempuan yang tak mau menyerah. Ayahku yang dulu diam, kini sering memuji pelan, dengan gaya khasnya yang malu-malu. Bagus juga itu logomu. Warna pastel gitu kayak di TV. Ibuku bantu pilih kain baru di pasar. Bahkan adik sepupuku ikut bantu foto produk dengan gaya lucu. Kamar kecil itu kini penuh paket. Dus bekas, selotip, baju-baju lipat rapi dalam plastik bening. Setiap sudutnya adalah saksi. Seorang ibu yang pernah ingin mati, kini kembali mencintai hidup melalui kerja keras. Dan setiap malam, sebelum tidur, aku menulis catatan kecil di ponsel. Hari ini, aku menjual 3 baju. Tapi yang lebih penting, aku sedang membeli kembali harga diriku, secuil demi secuil. Dan aku akan terus beli, sampai utuh kembali. 3 tahun bukan waktu yang sebentar. Tapi untuk perempuan yang pernah jatuh sampai ke titik terendah, waktu itu adalah ruang untuk membangun kembali. Bukan hanya membangun hidup, tapi juga martabat, kekuatan, dan nama. Hari itu aku duduk di depan laptop baruku, bukan lagi HP jadul yang sering mati sendiri. Di layar, terpampang desain koleksi baru dari brand milikku. Si Kecil by Alia. Ya, aku tak lagi sekadar penjual online dari kamar sempit. Aku kini pemilik brand pakaian bayi yang mulai dikenal di mana-mana. Tokoku sudah ada di 3 marketplace besar. Aku punya tim kecil, semua ibu mandiri sepertiku, yang kujadikan bagian dari perjalanan ini. Beberapa bulan lalu, akun artis parenting dengan jutaan pengikut mereview produkku. Lalu satu persatu mulai berdatangan. Selebgram endorse, artis TV pakai rompers buat bayinya, bahkan beberapa mama seleb TikTok ngakuin kenyamanan bahannya. Nama Alia, yang dulu dianggap lemah, rusak, dan tak berguna, kini muncul di kolom deskripsi produk, di invoice, di label yang dijahit halus di baju-baju bayi mungil itu. Sore itu, aku pulang ke rumah kecil yang baru kubeli untuk orang tuaku. Lokasinya tak mewah, tapi lingkungannya hangat, aman, dan rindang. Rumah tipe 45, dengan cat putih dan taman mungil di depan. Di garasi, terparkir mobil city car warna abu-abu yang juga kubeli dari hasil jerih payahku. Saat aku parkir, ibuku keluar sambil membawa sapu, senyum lebar di wajahnya. Nak, kamu pulang. Masya Allah, Mama masak sayur asem kesukaanmu. Aku turun dari mobil, membawa beberapa kantong belanjaan. Kupeluk ibu, mencium pipinya. Di belakang, ayahku berdiri di teras, menyeka keringatnya dengan handuk kecil di bahu. Ia pura-pura tak terlalu terharu, tapi aku tahu, matanya berkaca-kaca. Yah, kataku pelan, rumah ini buat ayah dan ibu. Sudah lunas. Ayah terdiam. Lalu ia menepuk bahuku, pelan, tapi erat. Terima kasih, Nak. Tapi yang paling bikin ayah bangga bukan rumah ini. Ia menatapku dalam, lalu berkata, tapi karena kamu gak menyerah. Kamu bukan anak perempuan biasa. Kamu, pejuang. Aku tak bisa berkata-kata. Air mataku jatuh, tapi bukan air mata sedih. Ini adalah air mata lega. Malam itu, aku duduk di balkon rumah, menatap langit yang bersih. Di tangan, ku genggam foto kecil, foto lama saat aku masih di rumah sakit, memeluk bayiku untuk terakhir kali sebelum dia diambil paksa. 3 tahun, Nak, bisikku. 3 tahun Mama bangkit. Mama belum bisa peluk kamu lagi. Tapi Mama janji, Mama belum berhenti berjuang. Lalu ponselku berbunyi. Sebuah email masuk. Undangan dari acara talk show TV nasional bertema, Ibu Mandiri, Bangkit dari Luka. Mereka ingin aku hadir sebagai narasumber. Aku tersenyum.
Dulu aku dianggap rusak, tak berguna, tak pantas jadi istri, apalagi ibu. Tapi kini, dunia mendengarku. Bukan karena aku teriak, tapi karena aku bangkit. Dengan tenang, dengan luka, dengan cinta. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku berkata dalam hati, "Alia, kamu berhasil." Hari itu aku sedang di gudang kecil tempatku menyimpan stok barang. Beberapa kardus baru saja datang dari vendor. Tangan-tangan timku sibuk membongkar, menyortir, dan mencatat barang masuk. Di tengah hiruk-pikuk itu, ponselku berbunyi. Nama yang muncul di layar membuatku mengernyit. Mbak Rina, mantan tetanggaku dulu, orang pertama yang pernah menolongku mengantar ke bidan waktu kontraksi di rumah lama. Assalamualaikum, Alia. Waalaikumsalam, Mbak Rina. Wah, sudah lama banget. Apa kabar? Aku baik, alhamdulillah. Kamu pasti lebih luar biasa sekarang ya. Barusan lihat kamu di IG di Mention Artis. Keren banget. Aku tertawa kecil. Amin. Alhamdulillah, pelan-pelan Mbak. Tapi nadanya berubah lebih serius. Alia, aku sebenarnya mau cerita. Tapi jangan kaget, ya. Aku diam, menunggu. Suamimu, si Damar, dia bangkrut. Aku terdiam. Sejenak dunia seperti berhenti berputar. Dama, nama itu masih menyisakan perih, meski tak lagi menguasai hatiku. Bangkrut? Tanyaku perlahan. Usahanya ambruk total. Toko bangunan yang dia buka tutup. Mobil disita leasing. Katanya kartu kredit nunggak. Banyak utang. Rumah disegel. Sekarang dia ngontrak di rumah petakan kecil, sendirian. Aku tak tahu harus merespons apa. Tak ada rasa puas, tak ada sorakan dalam hati. Hanya sepi. Kenapa bisa? Tanyaku lagi. Mbak Rina mendesah. Dia keasyikan main perempuan. Gonta-ganti cewek muda, pesta-pesta. Terakhir, katanya kecanduan judi online. Dari kartu kredit sampai hasil usaha habis buat chip. Istrinya yang sekarang kabur, bawa anaknya, tinggalin dia. Aku duduk pelan di kursi gudang. Tanganku refleks menyentuh dada, mencoba mengenali perasaanku sendiri. Marah? Tidak. Sedih? Tidak juga. Senang? Mungkin. Tapi lebih tepatnya, lega. Bukan karena dia menderita, tapi karena semesta menunjukkan bahwa yang pernah meremehkan luka, kini mencicipi luka itu juga. Alia, suara Mbak Rina memecah lamunanku. Dia sempat nanya kabar kamu. Tapi aku nggak kasih tahu apa-apa. Dia juga nyebut soal anak. Jantungku berdegup. Anak. Luka itu masih menganga, meski aku telah berdamai. Dia nyesal? Tanyaku pelan. Entahlah. Mungkin bukan nyesal karena kehilanganmu, tapi nyesal karena kehilangan kenyamanan. Dia baru sadar, kamu satu-satunya perempuan yang benar-benar pernah berjuang untuk dia. Aku mengangguk, meski tak bisa dilihat. Lalu aku berkata pelan, kalau dia mencari aku, bilang saja, aku sudah tak tinggal di masa lalu. Bilang padanya, aku sudah terlalu sibuk membangun masa depan. Malam itu, di rumah kecil milik orang tuaku yang kini kutinggali bersama mereka, aku duduk di ruang tamu. Di hadapanku, tumpukan berkas legal, dokumen persiapan pengajuan hak asuh anak. Satu-satu kutanda tangani. Dengan tenang. Dengan mantap. Karena sekarang aku bukan lagi Alia yang menangis di koridor rumah sakit. Aku bukan lagi Alia yang dicap mesin rusak. Aku Alia yang membuktikan bahwa luka bisa jadi pondasi.
Dan sementara dia sibuk mempertahankan sisa-sisa kejayaannya yang semu, aku sedang bersiap merebut kembali apa yang benar-benar milikku sejak awal. Anakku. Namanya sempat aku sebut selama hampir 3 tahun. Bukan karena aku melupakannya, tapi karena menyebut namanya saja seperti mengiris luka yang belum sembuh. Anakku, bayi mungil yang pernah kuperjuangkan nyawanya dengan tubuh penuh luka. Bayi yang dulu diambil paksa, bahkan sebelum bisa kutatap cukup lama. Hari itu, kabar itu datang lagi. Tapi kali ini bukan dari media, bukan dari dunia maya. Kali ini dari klinik BPJS langganan ibuku, tempat beliau biasa kontrol tekanan darah. Saat pulang dari kontrol, ibu masuk rumah dengan raut wajah yang tak biasa. Tangannya gemetar kecil saat menyimpan kartu berobat. Ia duduk di meja makan, menatapku lama. "Alia," katanya pelan, "tadi ibu lihat anak kecil, mirip sekali dengan kamu waktu kecil. Rambutnya ikal, kulitnya terang, dan matanya bulat, penuh tanya." Aku mematung. "Maksud ibu?" "Dia datang sama ibunya." "Maksud ibu, mantan ibu mertuamu. Mereka ke klinik, katanya anaknya sering sakit. Batuk, pilek, demam, belum sembuh, kambuh lagi." Darahku mengalir dingin. Ada denyut di dada yang tak bisa dijelaskan. "Itu, anakku," suaraku nyaris tak terdengar. Ibu mengangguk pelan. Dia kelihatan lemah, kurus, matanya sayu. "Dan kamu tahu, Alia, ibu itu, dia nggak berubah. Masih dingin. Bawa anak itu ke klinik jam 7 pagi, tapi datang-datang langsung marah-marah ke petugas karena katanya obat udah habis." Aku memejamkan mata. Terbayang tubuh mungil anakku sendiri, duduk di kursi plastik ruang tunggu, menunggu obat yang tak kunjung ada. Anakku yang dulu direnggut dariku dengan alasan aku tak pantas jadi ibu. Kini mereka menelantarkannya begitu saja, bahkan tak bisa memberinya hak paling dasar, pengobatan. "Berapa usianya sekarang, Bu?" tanyaku pelan. "Baru masuk 2 tahun setengah. Harusnya dia masih sering digendong. Tapi kamu tahu apa yang ibu lihat? Dia cuma duduk sendiri, main tisu, sambil sesekali batuk keras. Ibunya sibuk main HP." Aku menggigit bibir, menahan emosi yang mendidih di dadaku. Hatiku ingin meledak. Tapi yang paling mengiris adalah rasa bersalah. Aku tahu ini bukan salahku. Tapi tetap saja, aku merasa gagal melindunginya. Malamnya aku tak bisa tidur. Kurebahkan tubuh di kasur, tapi pikiranku tak bisa tenang. Kupandangi langit-langit kamar, dan dalam gelap aku menangis. Bukan karena dendam, tapi karena cinta. Lalu aku terbangun jam 3 pagi. Kusambar laptop dan mulai membuka dokumen-dokumen. Surat lahir, riwayat rumah sakit, bukti pengeluaran saat hamil, foto USG. Semua kukumpulkan. Aku menyalakan lampu belajar. Di hadapanku, berkas pengajuan hak asuh yang sempat kutunda karena belum siap mental. Tapi kali ini, aku siap. Aku tak bisa biarkan anakku terus sakit hanya karena dirawat oleh orang yang tak menganggapnya sebagai anugerah. Tanganku menulis email ke pengacara. Subjeknya sederhana. Saya ingin ambil kembali anak saya. Pagi itu, saat mentari menyusup lewat jendela, aku duduk di tepi tempat tidur, memeluk album foto bayi yang dulu hanya sempat terisi 2 lembar. "Nak," bisikku lirih, "Mama nggak janji kamu akan langsung Mama peluk besok. Tapi Mama janji, mulai hari ini, Mama lawan dunia untukmu." Hari itu toko offline-ku sedang ramai. Sudah 2 tahun sejak aku membuka toko pertama di pusat kota kecil ini. Toko yang menjual perlengkapan bayi dengan interior hangat, rak kayu pastel,
aroma lavender, dan alunan lagu pengantar tidur lembut yang mengalun pelan. Sebuah toko yang dibangun bukan hanya dari uang dan strategi, tapi dari air mata, luka, dan cinta seorang ibu. Aku sedang di ruang belakang, membantu tim mengepak barang untuk kiriman luar kota. Sesekali ku dengar suara tawa anak-anak pelanggan yang bermain di sudut pojok bermain. Suasana hangat, tenang, aman. Hingga seorang staf masuk dengan wajah gugup. "Bu Alia, ada tamu." Dia nyari ibu langsung. Katanya suami ibu. Aku mendongak. Degup jantungku mendadak berubah ritmenya. Suami? Atau, lebih tepatnya, mantan suami? Kakiku melangkah ke depan, pelan-pelan, mencoba menyiapkan diri. Dan di sana, tepat di balik pintu kaca toko, berdiri seorang pria yang dulunya pernah menyebutku, mesin rusak. Rambutnya berantakan, wajahnya lusuh, celananya belel, sepatunya aus. Damar, pria yang dulu meninggalkanku saat aku masih terbaring pasca operasi, kini berdiri di depan toko megah yang dibangun oleh tangan yang sama yang pernah ia remehkan. Saat mata kami bertemu, dia tersenyum canggung. Tapi bukan senyum jumawa yang dulu. Senyum itu patah. "Alia," katanya pelan. Aku tak membalas. Hanya berdiri di depan pintu, tanganku menyilang di dada. Dia menarik napas panjang. "Boleh, aku bicara sebentar?" Kupersilakan dia masuk. Kami duduk di pojok kecil di dalam toko, tepat di bawah poster besar yang bertuliskan, "Setiap ibu layak didengar. Setiap bayi layak dipeluk oleh cinta pertamanya, ibunya." Dia menunduk. Aku datang bukan buat minta maaf. Aku tahu, maafku nggak cukup. Tapi, ia mengusap wajahnya, suaranya pecah, "Kami sudah nggak sanggup ngurus anak." Hatiku mencelos. Suara hatiku berbisik, 3 tahun lalu kau rampas dia dariku. Kini kau kembalikan seperti barang rusak. Aku menatapnya tajam. Kenapa? Dia menunduk lebih dalam. Dia sering sakit. Rel, ibuku sudah lelah. Aku juga, kerja serabutan. Nggak bisa beli susu, apalagi vitamin. Kemarin, dia demam 3 hari. Kami cuma bawa ke klinik, tapi obat habis terus. Dia, anakmu, Alia. Tapi aku gagal jadi ayah. Aku menggigit bibir. Hatiku bergejolak. Satu sisi ingin marah, menampar, berteriak, membalas semua luka yang dulu kutanggung sendirian. Tapi sisi lain dari diriku, sisi yang lebih dalam, lebih lembut, mulai mengingat suara tangis bayi yang dulu dipisahkan dari pelukanku. "Lalu sekarang kau datang mau apa?" Suaraku tenang, tapi dingin. Dia mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kali, kulihat mata itu basah. Damar menangis. "Aku cuma mau, kalau boleh, ajak dia main. Tapi kalau kamu mau ambil, tolong, Alia, jangan biarkan dia tumbuh seperti ini. Aku tahu kamu lebih layak." Aku terdiam. Dunia seperti berhenti berdetak selama beberapa detik. Inilah saat yang dulu kuimpikan, mereka menyerah. Tapi mengapa saat momen itu tiba, rasanya tak seindah fantasi? Mungkin karena, di balik kemenangan ini, ada anakku yang harus menanggung luka selama 3 tahun hanya karena ego orang dewasa. Kupandang wajah Damar. Dan untuk pertama kalinya, aku tak melihat seorang pengkhianat. Aku melihat pria yang hancur oleh kesalahan yang ia bangun sendiri. Aku tidak mau dia hanya diajak main, kataku tegas. Aku mau dia kembali sepenuhnya dalam perlindungan hukum. Aku akan urus semuanya, dan kalian tak perlu lagi mencampuri hidupku,
apalagi hidup anakku. Damar hanya mengangguk. Pelan. Lemah. Tapi pasrah. Sebelum pergi, dia berkata lirih. Dia suka menyebut kata, ibu, saat lihat iklan TV, Alia. Padahal dia belum tahu siapa ibunya. Tapi hatinya, kayaknya ingat. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena terluka. Tapi karena sebentar lagi, aku akan kembali memeluk separuh jiwaku. Hujan turun rintik-rintik siang itu. Langit kota tampak kelabu, seolah turut menunduk menyaksikan bab baru dalam hidupku, bab yang tak pernah kubayangkan akan terjadi di dalam ruang usahaku sendiri. Toko offline-ku hari itu lengang. Bukan karena sepi pembeli, tapi karena aku meminta staf untuk istirahat lebih awal. Aku tahu, pertemuan ini akan menyesakan, dan aku tak ingin ada saksi mata dari luar. Ini, antara aku, dia, dan luka yang belum selesai dituntaskan. Dia datang dengan wajah asing, bukan karena aku tak mengenalnya, tapi karena sosok yang kini berdiri di hadapanku benar-benar berbeda dari pria yang dulu pernah membuatku hancur. Rambutnya tak terurus. Kemeja lusuh dengan noda kopi di kerah. Matanya merah dan cekung, seperti tak tidur berhari-hari. Dama, mantan suamiku. Lelaki yang dulu dengan mudahnya berkata bahwa aku tak layak jadi istri, hanya karena aku tak bisa melahirkan secara normal. Sekarang dia duduk di sofa toko yang biasanya digunakan pelanggan untuk mencoba kursi menyusui. Tangannya saling menggenggam, gelisah. Aku duduk di hadapannya. Tenang. Dingin. Tak satu pun ekspresi hangat kuberi. Dia mencoba membuka percakapan, suaranya serak. Alia, boleh aku bicara sebentar? Aku mengangguk sekali. Bisu. Dia menunduk, lalu menatapku perlahan. Aku tahu, aku bukan siapa-siapa lagi. Tapi, aku datang karena kami sudah tidak sanggup urus anak. Kalimat itu melayang di udara. Lalu jatuh begitu berat di dadaku. Anak yang dulu kurawat sejak dalam kandungan, yang kuperjuangkan dalam darah dan nyawa, yang diambil tanpa pamit, kini dikembalikan seperti barang titipan yang rusak. Aku menatapnya dalam-dalam. Tak berkata apa-apa. Tapi diamku bukan karena lemah. Justru karena aku sedang menahan luapan rasa yang selama ini kupendam. Damar melanjutkan, suaranya bergetar. Dia sering sakit. Reul. Ibuku sudah kewalahan. Aku juga sekarang kerja serabutan. Kami benar-benar nggak sanggup. Aku tersenyum. Bukan karena bahagia, tapi karena pahitnya ironi hidup. Dan untuk pertama kalinya, aku membuka suara. Pelan. Tapi setiap katanya seperti palu yang menghantam dada. Dulu, kamu bilang aku mesin rusak. Damar menegang. Kamu hina aku di saat aku sedang berdarah-darah memperjuangkan nyawa anak kita. Kamu bilang, perempuan kampung aja bisa lahiran normal. Kenapa aku enggak? Napasnya memburu. Tapi aku belum selesai. Kamu sebut aku membebani. Kamu tinggalkan aku sendiri di rumah sakit, tak ada siapa-siapa, bahkan saat aku dijahit. Kamu datang hanya untuk menyerahkan surat cerai. Bukan untuk menggenggam tanganku, atau menatap anak kita. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Tapi aku tak tergoyah. Karena air matanya tak cukup untuk menghapus luka 3 tahun yang kutanggung sendiri. Lalu sekarang kamu datang. Setelah anak itu sakit-sakitan, setelah kalian menyerah, kamu datang padaku, meminta maaf, berharap aku menolong kalian. Aku mencondongkan tubuh sedikit. Mataku tak berkedip menatap wajah yang dulu pernah membuatku merasa tak berharga. Dengarkan aku baik-baik, Damar. Yang rusak, bukan aku, tapi kamu. Kamu suami yang tak tahu caranya mencintai. Kamu ayah yang tak tahu caranya bertanggung jawab.
Dan kamu lelaki yang tak tahu bagaimana menghargai perempuan yang pernah menyerahkan segalanya. Suasana sunyi. Yang terdengar hanya suara detik jam di dinding dan sesekali hujan mengetuk genteng. Lalu, perlahan, aku berdiri. Sambil menahan gemetar di dada, kuambil map kuning dari tas. Di dalamnya, dokumen hak asuh yang sudah siap aku bawa ke pengadilan. Aku meletakkan map itu di atas meja. Dan untuk pertama kalinya, kutatap dia bukan sebagai mantan suami, tapi sebagai orang asing. Aku akan urus semuanya secara hukum. Anak itu hakku. Bukan karena kamu menyerah. Tapi karena aku memang pantas jadi ibunya sejak awal. Dia menangis. Bahunya bergetar. Tapi aku tak tersentuh. Karena dulu, saat aku yang menangis, tak ada siapapun di sisiku. Aku melangkah pergi, tapi sebelum benar-benar meninggalkan ruangan, aku berhenti. Tanpa menoleh, aku katakan, "Terima kasih, karena dulu kamu membuangku. Sekarang aku berdiri di tempat yang tak akan pernah bisa kamu capai. Dan terima kasih, karena kamu mengembalikan anakku. Bukan karena aku memohon, tapi karena hidup sendiri memaksa kamu menyerah." Lalu aku pergi, dengan langkah tenang, tapi hati yang berdebar. Karena aku tahu, setelah ini, segalanya akan berubah. Luka lama akan tertutup. Tapi cinta seorang ibu, baru saja kembali menemukan jalannya. Hari itu, langit tertutup awan kelabu. Angin musim hujan berhembus pelan, menusuk kulit, seakan semesta tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Hari ini bukan tentang pekerjaan, bukan tentang bisnis, bukan pula tentang reputasi. Ini adalah hari di mana aku, seorang ibu, akan berdiri di hadapan hukum, membawa seluruh kisah lukaku yang selama ini kutelan dalam diam, dan menuntut kembali satu-satunya hal yang paling berarti, anakku. Aku berdiri di depan cermin. Tanganku bergetar saat mengenakan blazer abu-abu yang rapi. Bukan untuk tampil elegan, tapi untuk terlihat layak. Layak di mata hukum. Layak di mata siapapun yang pernah meremehkanku. Wajahku polos, hanya bedak tipis dan lip balm. Rambutku diikat sederhana ke belakang. "Sudah siap, Bu?" tanya pengacaraku dari balik pintu. Aku menarik napas dalam-dalam. "Sudah," jawabku pelan. Tapi dalam hatiku, aku justru berkata, akhirnya. Aku siap berdiri bukan sebagai korban, tapi sebagai ibu yang akan merebut kembali haknya. Ruang sidang itu dingin. Bukan hanya karena pendingin ruangan, tapi juga karena suasana tegang yang menggantung. Damar duduk di seberang. Wajahnya kusut. Bajunya lusuh, seolah tak sempat disetrika. Di sebelahnya, ibunya duduk kaku, dengan tas di pangkuan dan raut wajah dingin yang tak asing. Wajah yang dulu pernah berkata, "Perempuan kampung aja bisa lahiran normal. Masa kamu nggak bisa?" Aku menunduk sejenak. Tapi bukan karena takut. Aku hanya menarik napas, berusaha menenangkan gemuruh dadaku yang hampir pecah. Hakim mulai berbicara. Pengacaraku menjelaskan kronologi. Dari kehamilan risikoku, operasi sesar darurat, hingga pengusiran dari rumah hanya sehari pasca melahirkan. Bukti demi bukti diserahkan. Foto jahitan operasi yang belum kering, surat cerai yang ditandatangani tanpa diskusi, dan laporan medis dari klinik BPJS tempat anakku dirawat seadanya selama 3 tahun terakhir. Semua dibacakan. Satu persatu. Seolah lembar-lembar itu adalah sobekan-sobekan kisah luka yang selama ini kutelan sendiri. Lalu, tibalah giliranku bicara. Aku berdiri. Tanganku gemetar. Tapi kakiku tetap menapak kuat di lantai. Suaraku pelan, tapi tajam. Yang mulia, saya di sini bukan untuk menyalahkan siapapun.
Saya tidak datang sebagai mantan istri yang ingin balas dendam. Saya datang sebagai seorang ibu yang sejak 3 tahun lalu kehilangan haknya untuk sekadar memeluk anaknya. Saya melahirkan anak itu dalam keadaan kritis. Posisi janin sungsang. Preeklamsia. Saya dioperasi dalam kondisi tekanan darah tinggi. Saat saya membuka mata, saya tidak melihat suami. Tidak melihat keluarga. Hanya ada perawat yang menggenggam tangan saya. Dan beberapa jam setelahnya, yang datang adalah surat cerai. Air mata mulai mengalir, tapi aku tak peduli. Ini bukan air mata kelemahan. Ini adalah air mata perjuangan. Saya tidak diberi waktu menyusui. Tidak diberi waktu menatap wajah anak saya. Dia diambil dari pelukanku, dibawa pergi tanpa penjelasan. Saya disuruh pulang ke rumah orang tua, dalam kondisi luka operasi yang belum sembuh, rahim yang masih berdarah, dan hati yang hancur. 3 tahun saya membangun hidup dari nol. Dari HP jadul dan jualan baju bayi. Saya ikut pelatihan daring gratis, belajar desain, promosi. Saya bangun merek sendiri. Sekarang saya punya toko, penghasilan tetap, rumah sendiri. Tapi satu yang belum saya punya, anak saya. Aku terdiam sejenak, menatap langsung ke mata hakim. Hari ini saya berdiri di sini, bukan hanya dengan berkas, tapi dengan cinta seorang ibu yang tak pernah padam. Saya ingin hak asuh anak saya dikembalikan. Bukan karena saya benci mantan suami saya, tapi karena saya tahu, anak itu lebih butuh pelukan saya, daripada hidup yang diisi dengan sakit dan ketidakpastian. Ruangan hening. Tak ada satupun suara. Bahkan Damar pun hanya menunduk. Mungkin malu. Mungkin remuk. Hari putusan datang seminggu kemudian. Aku sedang merapikan stok di toko saat ponselku berdering. Suara pengacaraku terdengar jelas di ujung sana. Bu Alia, putusannya sudah keluar. Hak asuh jatuh kepada ibu. Tidak ada penolakan. Tidak ada banding. Lututku lemas. Tanganku menggenggam ponsel erat-erat. Lalu air mata itu tumpah. Aku terduduk di kursi kerja, menatap dinding toko yang penuh rak-rak bayi dan mainan kecil, dan aku menangis. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku menangis bukan karena kehilangan, tapi karena akan memiliki kembali. Seminggu kemudian, aku berdiri di halaman rumah mantan mertuaku. Rumah tua itu masih seperti dulu. Sunyi. Tapi kali ini aku datang bukan sebagai menantu yang terhina. Aku datang sebagai ibu yang akan mengambil kembali anaknya. Pintu dibuka. Di ambang, berdiri seorang anak kecil dengan rambut ikal dan kulit pucat. Dia menggenggam boneka kain, dengan tatapan bingung di wajah mungilnya. Aku menahan napas. Inilah dia. Anakku. Kaki mungil itu melangkah mundur. Tak mengenal wajahku. Dan itu menghancurkan hatiku lebih dari apapun. Aku berlutut, membuka kedua tanganku. Nak, Mama datang. Mama bukan orang asing. Mama yang dulu mengandungmu, melahirkanmu, dan tidak pernah berhenti mencintaimu. Kamu boleh takut sekarang, tapi Mama janji, mulai hari ini, kamu gak akan sendirian lagi. Anak itu menatapku. Lama. Matanya berkaca-kaca. Lalu pelan sekali, ia berjalan ke arahku. Dia ragu, tapi langkahnya pasti. Dan saat ia berdiri tepat di depanku, dia berbisik kecil. Mama? Aku menangis. Aku tak bisa menahan tubuhku untuk tidak memeluknya. Ku kepal tanganku ke punggungnya yang kecil, ku benamkan wajahku di bahunya. Tangisku pecah. Bukan karena sedih, tapi karena aku tahu, semua perjuangan, semua luka,
semua kehancuran tak sia-sia. Hari ini, aku ambil kembali anakku. Hari ini, aku ambil kembali hidupku. Dulu aku dikata, mesin rusak. Sekarang aku disebut inspirasi. Dulu aku diusir dari rumah suamiku dengan tubuh masih dijahit luka operasi. Sekarang aku punya rumah sendiri, hangat, penuh tawa, dan ada seorang anak yang memelukku setiap malam sambil berkata, "Aku sayang Mama." Waktu berjalan. Luka fisik memang sembuh lebih dulu, tapi luka hati, itu memakan waktu bertahun-tahun. Ada malam-malam saat aku terbangun dengan dada sesak, teringat tangis pertamaku di rumah sakit saat anakku dibawa pergi. Ada siang bolong saat aku duduk di ruang kerja, memandangi kursi kosong di pojok dan membayangkan bagaimana hidupku jika aku menyerah waktu itu. Tapi aku tidak menyerah. Aku tidak mati waktu itu. Aku hidup. Aku bertahan. Dan kini, aku menang. Anakku, Aidan, sudah 5 tahun. Dia sehat, cerdas, dan luar biasa manis. Seringkali dia memelukku tiba-tiba sambil bilang, "Mama kuat banget ya, bisa kerja sambil jagain Aidan." Dan saat itu juga, dunia seperti diam sebentar. Seolah semesta ingin bilang, "Lihat, semua perjuanganmu tidak sia-sia." Usahaku pun tumbuh. Dari toko online kecil di kamar sempit, kini jadi 2 cabang offline yang ramai pembeli. Aku punya tim, punya staf, bahkan diundang ke seminar untuk membagikan kisahku. Dan bagaimana kabar mereka yang dulu menyiksaku? Damar, lelaki yang dulu menceraikanku tanpa rasa, kini bekerja sebagai tukang antar galon di sebuah perumahan. Terlilit utang akibat judi online dan gaya hidup yang tak bisa dia imbangi. Teman-teman lamanya menjauh. Perempuan-perempuan yang dulu dia banggakan pergi satu persatu, meninggalkannya saat uangnya habis. Ibunya, perempuan yang dulu mencibir rahimku karena tak bisa melahirkan normal, kini terbaring sakit di rumah kontrakan sempit, nyaris tak ada yang peduli. Bahkan Damar sendiri jarang menjenguknya. Mungkin karena dia terlalu sibuk bertahan hidup. Lucunya, tak ada rasa puas dalam hatiku. Tak ada rasa ingin menertawakan mereka. Yang ada justru rasa tenang. Karena aku tak pernah membalas dengan kebencian. Aku hanya membalas dengan keberhasilan. Dengan senyum anakku. Dengan caraku bangkit. Dengan caraku menjadi utuh kembali. Mereka mungkin berpikir aku akan hancur setelah diceraikan dengan luka masih menganga. Mereka mungkin yakin aku akan mengemis kembali. Tapi mereka lupa satu hal. Jangan pernah remehkan perempuan yang pernah disayat perutnya demi nyawa baru. Karena dari luka itu, lahir kekuatan yang bahkan dunia pun tak bisa ukur. Kini, setiap kali aku menatap wajah anakku yang tertidur pulas di sampingku, aku tahu, aku telah melalui badai paling gelap. Tapi aku keluar dari sana, bukan hanya hidup, tapi bercahaya. Dan cahaya itu bukan berasal dari mereka yang memujiku hari ini. Melainkan dari luka, dari darah, dari air mata, dari ketulusan cinta seorang ibu yang tak pernah berhenti mencintai, bahkan saat dunia memaksanya menyerah. Inilah aku sekarang. Bukan korban. Bukan mantan istri. Tapi ibu. Perempuan. Pejuang. Dan pemenang. Bukan karena aku sempurna, tapi karena aku tak pernah menyerah. Kisah ini bukan tentang seorang perempuan yang ditinggalkan, tapi tentang seorang ibu yang memilih untuk bertahan. Tentang tubuh yang dicaci karena tak bisa melahirkan normal, tapi justru menyimpan kekuatan luar biasa untuk melindungi kehidupan baru. Tentang luka yang disayat bukan hanya di perut, tapi juga di hati. Tentang air mata yang ditahan dalam sunyi, dan kesedihan yang tidak sempat diceritakan kepada siapapun.
Tapi dari reruntuhan itulah Alia berdiri. Ia tidak menunggu diselamatkan, ia menyelamatkan dirinya sendiri. Ia tidak menunggu pengakuan, ia membuktikan nilainya lewat perjuangan nyata. Dan saat dunia menutup pintu di hadapannya, ia menciptakan pintunya sendiri. Dari seorang istri yang disia-siakan, menjadi seorang ibu yang diperjuangkan. Dari perempuan yang dianggap beban, menjadi sumber kehidupan dan harapan baru. Dari tubuh yang disebut mesin rusak, menjadi tempat lahirnya kemenangan paling indah. Pada akhirnya, Alia tidak membalas dendam. Dia hanya memilih untuk bangkit. Dan dalam kebangkitannya, dunia dipaksa belajar satu hal. Jangan pernah meremehkan perempuan yang pernah disakiti, karena dari luka itu, lahir kekuatan yang bahkan tak bisa dibayangkan oleh mereka yang mencederainya.